Gurine. Bos. Yo, ya iki. Mas. Bang, Bang. Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam kanan. Kalian tinggal cukup sama dia. Sudah. Mobil. Di mana ibu? Aku mau jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, ini Bang. Mau di aja luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Bentar aja, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, udah. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di Luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kata juara ya. Mundur. Gerak tadi kan guys. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. Hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, dikunci, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti saya, karena dia selalu tahu mengukur gimana cara menghadapi tanpa. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya.
Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsat, kenapa Pak Elsa itu masalah Pak Elsa? Dia pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, Pak. Nuri ini. Biasa bos, bos. Oh, ya iki. Mas. Bangsat lah. Bangsat. Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Mundur. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Awas mobilnya. Di mana Ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau jadi Aja luar, bos. Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kata Mas Yora ya. Mundur. Gerak tadi tangga. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan
atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi saya ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin, saya berdiri dan saudara itu loncat ke airnya. Karena dia selalu tahu mengukur gimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya, termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Vena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya. Dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, belum pada Pak Ed satu dan masalah Pak Ed. Ya pada gua tahu kita kan. Orang muda pecah, awas. Murine. Bos. Oh, ya iki. Mas. Bang, ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Jangan lagi.
Gimana? Hah? Oh, yang mau beli jam anak. Kalian belajar 20. Cukup sama dia. Ya, sudah. Sama mobilnya. di mana ibu? Aku mau jam dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau tidak? Hadap sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah di mana? Bentar aja bang. Udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca Mas Yora ya. Mundur. Mundur. Gerakan. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi bisa ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat ke airnya karena dia selalu tahu ngukur gimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami BAP kami hari ini adalah untuk
melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan kekerasan, Belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Ya pada gua tahu kita kan. barang udah pecah, awas. Murine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Bang, terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Ya, sudah. Mobilnya. Di mana Ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau jadi luar, Bos. Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca Mas Jora ya. Mundur. Mundur. Gerak tadi kan enggak. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi bisa ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir, sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya
Sampai akhirnya lama-kelamaan, akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya terus gimana? Di apa? Di ini terus kok bisa berdarah kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau cek di airnya. Karena dia selalu tahu diukur gimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Bena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Dia pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, awas. Muri nih. Oh, ya iki. Mas. Bang, ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian cukup sama dia. Ya, sudah. Sama mobilnya. Jadi mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak? Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya, bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja.
Jadi mendingan di depan. Di luar aja bang. Keluar aja, Pak. Mas, kata mundur. Kaca-kaca, Pak, juara ya. Mundur. Kalau enggak, Mundur. Gerakan tangga. Oke. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu ya, terus gimana di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa mengganggu. Karena dia dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Dia pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, Pak.
Muri nih. Oh, dikit yuk. Oh, yang mau beli jam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Ya, sudah. Sama mobilnya. Di mana ibu? Aku mau jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau jadi luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk, Bang. Berita awal, Bang. Enggak dulu. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di Luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca Mas Jora ya. Mundur. Kalau enggak, Mundur. Gerakan tangga. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu ya, terus gimana di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara mengerti tanpa minta. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu
tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Bella sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Dia pada gua tahu kita kan. Barang mudah pecah, Pak. Burine. Oh, ya iki. Mas. Bang, terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal cukup sama dia. Sudah. Mobilnya. Di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, ini Pak. Mau di luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Bentar aja, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi, mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kata Mas Jora ya. Mundur. Gerak tadi kan Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini
Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir, sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti airnya, karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa mengganggu. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya. Dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, kenapa Pak Ersan itu masalah Pak Ditahan? Ya pada gua tahu ditahan. Barang udah pecah, Pak. Nuri ini. Oh, ya iki. Mas. Bang, Terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Ketinggalan.
Oh, yang mau beli jam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Ini mana ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau gini. Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah di mana? Udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi mendingan di depan. Di luar aja bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kacamata Mas Yora ya. Mundur. Gerak tadi kan. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau cek seperti airnya. Karena dia selalu tahu diukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami BAP kami hari ini adalah untuk
melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan perasaan, Kenapa Pak Ersan dan masalah Pak Ersan? Ya pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, awas. Murine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Bang, ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mau beli jam anak. Kalian belajar 20. Cukup sama dia. sudah. Mobilnya. Di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak? Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah di mana? Udah masuk, Bang. Berita awal, Bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Jangan Mas Yora ya. Mundur. Gerak tadi kan. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya
sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya. Terus gimana? Di apa? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau cek dari airnya, karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bahasan, belum pada Pak Ersan dan masalah Pak Ersan ya. Ya pada gua tahu kita kan. barang udah pecah, awas. Muri ini. Oh, ya iki. Mas. Bang, ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian cukup sama dia. Ya, sudah. Mobilnya. Di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak? Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak, saya panggil aja dia. Pena. Penanya mana? Masuk aja.
Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca-kaca Mas Jora ya. Mundur. Kalau enggak, mundur. Gerakan tangga. Oke. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi bisa ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu ya, terus gimana di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghadapi tanpa minta. Karena dia dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya. Dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Belum pada Pak Esa dan masalah Pak Esa. Ya pada gua tahu kita kan. sudah.
Orang muda bercanda, Pak. Nurine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Bang. Terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian cukup sama dia. Sudah. Mobil. Di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, ini Pak. Mau di aja luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah aja, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, udah. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kacamata Mas Yora ya. Mundur. Mundur. Gerak hati kan enggak. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya.
Bila saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat ke air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara mengerti tanpa mikir. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Kenapa Pak Ersan itu masalah Pak Ersan? Dia pada gua tahu kita kan. Barang mudah pecah, Pak. Nurine. Oh, ya iki. Mas. Bangsat lah. Bang, ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mau beli dam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Awas mobilnya. Di mana Ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau di luar, Bos. Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah di jamaah? Buka aja, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Di luar aja. Di luar. Mas, kata mundur. Kata Mas Jora ya. Mundur. Gerak tadi tangga. Di luar, Bang.
Ini kan Enggak, karena oke. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau cek seperti air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya. Dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Ya pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, awas. Muri nih. Oh, ya iki. Mas. Bang, Bang, ya terus saya mundur. Ayo mlaku.
Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Sama mobilnya. Di mana ibu? Aku mau jam dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau tidak? Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah jamaah. Udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak dulu. Saya panggil aja dia. Ya bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Keluar aja bang. Keluar aja bang. Mas kaca mundur. Kaca mas Jora ya. Mundur. Mundur. Gerakan. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi bisa ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuk ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Ini terus kok bisa berdarah kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau cek seperti airnya. Karena dia selalu tahu diukur gimana cara menyakiti tanpa mengganggu. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya.
3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan pasal, Belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Ya pada gua tahu kita kan. Orang muda pecah, awas. Muri nih. Oh, ya iki. Mas. Bang, ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hidang anak. Kalian cukup sama dia. Ya, sudah. Mobilnya. Di mana ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak? Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak dulu. Saya panggil aja dia. Ya, bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi pendingan di depan. Di luar aja bang. Keluar aja bang. Mas, kata mundur. Kaca mas juara ya. Mundur. Mundur. Gerakan tangga. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana?
Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu ditindih terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat seperti air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa mengganggu. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Bella sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Kenapa Pak Esa itu masalah Pak Esa? Ya pada gua tahu kita kan. Orang muda pecah, Pak. Nuri ini. Oh, ya iki. Mas. Bang, terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal cukup sama dia. Sudah. Awas mobil. Di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, ini Pak. Mau dijajal luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana?
udah masuk. Udah masuk bang. Berita awal, Bang. Enggak, udah. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi, mendingan di depan. Di luar aja bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kata Mas Jora ya. Tarik ke tengah. Mundur. Mundur. Gerak tadi kan. Oke. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu ya, terus gimana di ini terus kok bisa berdarah, kenapa terus? Oh, dikunci, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat seperti air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara mengerti tanpa mengerti. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja.
Ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, kenapa Pak Ersan itu masalah Pak Ersan? Ya pada gua tahu kita kan. barang udah pecah, Mas. Nurine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Bang, terus saya mundur ya. Ayo mlaku. oh dikit yuk. Oh, yang mau beli jam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Ya, sudah. Sama mobilnya. di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak? Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk, Bang. Berita awal, Bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kacang-kacang Mas Yora ya. Mundur. Mundur. Gerak tadi kan. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah.
Ya. Jangan patah berdiri dia. Ya. Bila saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau jatuh di airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bahasan Belum pada Pak Satu dan masalah Pak ya. Dia pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, awas. Muri nih. Oh, ya iki. Mas. Bang, Bang, ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Sampai mobilnya. Di mana Ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau jadi luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah aja, Bang. Udah masuk, Bang. Berita awal, Bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Pendingan di depan. Keluar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kata Mas Jora ya. Mundur. Mundur. Gerak tadi kan.
Keluar, Bang. Bang, di luar, Bang. Keluar, Bang. Di luar, Bang. Enggak, karena oke. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir, sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau cek seperti airnya. Karena dia selalu tahu mengukur gimana cara mengerti tanpa mengganggu. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya, termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan pasal Pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Ya pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, Pak. Burine. Oh, ya iki. Mas, Bang, Bang,
terus saya mundur. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian cukup sama dia. Sudah. Sama mobil. Di mana ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau di luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah udah masuk, Bang. Berita awal, Bang. Enggak, udah. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi, mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Di luar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kacamata juara ya. Mundur. Gerak tadi kan gas. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, dikunci, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa menyakiti. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya.
masalah yang crime suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsat, Kenapa Pak Ersan ada masalah Pak Ersan? Ya pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, Pak. Nurine. Oh, ya iki. Mas. Bangsat lah. Bangsat. Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Awas mobilnya. Di mana Ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau di aja luar, Bos. Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Di luar aja, Bang. Di luar. Mas, kata mundur. Kacamata Mas Jora ya. Mundur. Gerak tadi kan. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir?
sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, dikunci, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau cek seperti airnya. Karena dia selalu tahu diukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya. Dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bahasan Kenapa Pak satu dan masalah Pak ya pada gua tahu kita kan. Orang muda berjalan. Murine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mau beli jam anak. Kalian belajar 20. Cukup sama dia. Sudah. Mobil. Di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau tidak? Hadap sini, Bang.
Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah jam bentar aja bang. Udah masuk bang. Itu berita awal bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca Mas Yora ya. Mundur. Mundur. Gerakan tangga. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi bisa ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat dari airnya. Karena dia selalu tahu mengukur gimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja.
Ya. Bang, selain penganiayaan pasal Belum pada Pak ayat 1 dan masalah Pak ya. Ya pada gua tahu kita kan. barang udah pecah, awas. Nurine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mau beli dam anak. Kalian kejar 25. Cukup sama dia. Sudah. Sama Mobilnya. di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau tidak? Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk, Bang. Berita awal, Bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas kata mundur. Kaca Mas Yora ya. Mundur. Mundur. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan Handphone ada. pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilahnya itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah.
saya patahkan baunya sekali. Ya. Tolong jangan patah dulu dia. Ya. Bila saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau jatuh di airnya. Karena dia selalu tahu diukur gimana cara mengerti tanpa mikir. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan kekerasan, belum pada Pak satu dan masalah Pak ya pada gua tahu kita kan. barang udah pecah, awas. Muri nih. Oh, ya iki. Mas. Bang, Ngenter saya mundur. Ayo mlaku. oh dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Ya, sudah. Mobilnya. Di mana ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau jadi luar bos. Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak dulu. Saya panggil aja dia. Ya bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Pendingan di depan. Keluar aja bang. Keluar aja bang. Mas, kata mundur. Kaca mas juara ya. Mundur. Mundur. Gerak tadi kan enggak.
di luar bang. Di luar bang. Di luar, Bang. Enggak, karena oke. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir, sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa mengganggu. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya, termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia tuh gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan pasal Kenapa Pak Esa itu masalah apa aja? Ya pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, awas. Muri nih. Oh, ya iki. Mas. Bang, bang.
Terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian cukup sama dia. Ya, sudah. Sama mobilnya. di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau di Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Bentar aja, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi, pendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca Mas Jora ya. Mundur. Kalau enggak, Mundur. Gerakan. Oke. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi bisa ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuk ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara meneliti tanpa Karena dia dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya.
masalah yang terakhir suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Dia pada gua tahu kita kan. Orang muda pecah, Pak. Muri nih. Oh, ya iki. Mas. Bang, so. Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian cukup sama dia. Ya, sudah. Mobilnya. Di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak? Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Udah masuk bang. Untuk berita awal bang. Enggak dulu. Saya panggil aja dia. Ya, bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi pentingkan di depan. Di luar aja bang. Keluar aja bang. Mas, kata mundur. Kaca mas Jora ya. Mundur. Mundur. Gerak tadi tangga. Oke. Jadi hari ini, Sebentar bang. Hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir?
sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa mengganggu. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Bella sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Ya pada gua tahu kita kan. Orang muda berjalan. Muri ini. Oh, ya iki. Mas. Bang, Terus saya mundur. Ayo mlaku. oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian juga cukup sama dia. Sudah. Sama awas mobil. di mana ibu? Aku mau saya dulu. Aku akan ngomong kalau nah, ini Pak. Mau di aja luar, Bos. Ada sini, Bang.
Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah bentar aja, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, udah. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi, mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Di luar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kata Mas Jora ya. Mundur. Gerak tadi kan Jadi hari ini, sebentar, Bang. Hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat seperti airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa mengganggu. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya. Dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain
dugaan penganiayaan bangsa Kenapa Pak Elsa itu masalah Pak Elsa? Ya pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, Pak. Nurine. Oh, ya iki. Mas. Bangsat lah. Bangsat. Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Awas mobilnya. Di mana ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak aja luar bos. Hadap sini Bang. Bentar aja Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah di mana? Bentar aja Bang. Udah masuk Bang. Untuk berita awal Bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja Bang. Di luar aja Bang. Mas, kata mundur. Kata Mas Jora ya. Mundur. Gerak tadi kan. Jadi hari ini, Sebentar Bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di sini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, dikunci, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah.
Pam, tangan Bang Mundur, tahan lagi pamaku Bang. Tangan dia, mundur. Sepakat mundur. Suruh. Gimana Bang aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Pena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Meeting, dibekap begitu. Dan apa? Gimana tadi? Coba ini kau praktekin dulu. Jadi gini. Dipeluk keras, tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat, sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana orang? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas bang. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah keperasaan. Kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal 12 Januari. Ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Peri Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin, mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan, tidak kapan penderitaan yang kau alami. Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP.
yang benar-benar melihat semuanya berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dengan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, termasuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suwancono, Bapak Ibu Masita. Akhirnya aku bisa apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain ya siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berkembang itu akhirnya aku bisa dengan berakhir mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan semuanya apa pertahanan tahu tapi aku dan nggak sampai tidak sama adik Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf dari Kita proses hukum dulu, ya dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai, Bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vera apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sudah melakukan dekat diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan moral. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya dari itu saya tapi saya nggak mengira di dapur saya belum aku belajar yang mestinya saya bisa mencari yang buat masyarakat, tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan. Mungkin pada saat ini saya sudah nggak mampu. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Vena sebenarnya nggak tahu kalau berlaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? 4. Aku baru 1. Ya jadi rupanya sudah kamu kayak ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Tahu saya sebelumnya saya tidak pernah dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa menggantikan darah, saya akan teruskan juga karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya hanya
perempuan-perempuan di luar sana yang seperti saya itu yang kondisi normal kemudian tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari indahnya dia. Saya pikir masalahnya dia tidak pernah saya jadikan saya berpikir meskipun dirinya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar berpikiran pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel, uang saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar, berkona dulu Allah yang membuat saya bisa lari sedikit dan saya keluar ke koridor hotel. Saya minta nggak ada yang nolongin, sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Itu dia kaget lihat saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan situlah saya nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti yang live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta ambulans kedok, tapi istri saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup, bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus ikhlas, apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya? Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya, saya disuruh mestinya saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena di dapil saya, tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu? pada perjalanan Jakarta ke Didi 12 jam. Ya. Dia sudah terima bahwa saya tetap pacaran, tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang,
Sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya memastikan saya bilang, iya Bu, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu begitu sampai hari ini jam 9:30 saya sudah juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya taruh lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Gunung Agung dengan teman-teman studio dan akhirnya saya tarik lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya kan bikin kalau nggak keturutan ada link saya mungkin dulu nggak berbijak atau baju yang ada itu disindir lah, inilah dosa jariah perempuan harusnya nggak begitu. Jadi saya kerjaan itu saya sering saya bilang apalagi itu kan saya belum berbijak. Sekarang saya sudah berbijak, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, kita ribut. Dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau itu sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja, kita ribut sampai akhirnya dia berdoa. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia perlu saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya bilang, Dia minta lagi? bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya minta kamu juga gak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja. Saya bilang, pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya bekerja. Tapi ya itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke, terima kasih Bang. Saya langsung ke bandara. Selesai tugas semua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Nggak ada. Mau dansa kembali. Oh, iya. Ini sudah bawa aspri nih. Bu ke belakang Bu. Malam ini nonton Instagram saya akan dansa di Bali. Oke. Langsung kembali ke bandara. Iya Bu. Kamu pernah melihat Carol dan Atala yang selalu menjadi mama gimana Mas? Alhamdulillah, sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dan bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anak, bisa kembali fokus sama Om Ferry Ya udah. yang bencana karena dengan aku bisa lari masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya aku masih punya banyak banget agen bisa bermanfaat artinya ini pembelajaran sesuai. Iya, mau ke Bali. Ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki, buat saya kan menikah adalah ibadah, bukan Rencananya akan melayangkan gugatan lagi nggak Mbak? Penyalekan tetap lanjut. Mungkin Tapi umur kita soal
Udah cukup ya. Cukup. Udah siap sekarang. Minggir. Cukup. Mau keluar, ayo mau keluar. Gantian. Banyak makin ya, Pak. Ayo, kasih ya. Sehat-sehat bukan buka dong. Salam. Terima kasih. Terima kasih Pak Lindo. Ayo. Pam lho, enak tok menentok yang kon mundur tambah muwen ngene. Tapi pertahanan Pak Pam seneng aku. Gak aku mundur. Iki kare iki. Pam, tangan Pam. Mundur. Mundur. Tahan lagi Pam aku, Bang. Mas Oji. Tangan dia. Mundur. Sepakat mundur. Suruh. Gimana Bang aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Pena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Beating, dibekap begitu, dan apa? Gimana tadi? Coba ini gue praktekin dulu. Kayak gini. Dipeluk keras, tapi ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat, sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana cara? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas bang. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya
bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah beberapa saat kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Tidak kapan penderitaan yang kau alami? Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat bukannya aku berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dengan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, masuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suwanjono, Bapak Ibu Masita. Akhirnya aku bisa apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain dengan siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berpihak itu akhirnya aku bisa dengan berakhir mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan berbeda dan mempertahankan tahu tapi aku dan tidak sampai tidak sama adik Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf dari Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai, Bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vera, apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sudah mengangkat ke diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapur itu saya tapi saya nggak mengira di dapur saya belum aku belajar kan mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat, tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan. Mungkin pada saat ini saya sudah kasih maaf. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya.
Vena sebenarnya nggak tahu kalau perilaku Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Bah, aku baru satu. Ya jadi rupanya sudah kamu kayak ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan. Apa pengakuan istri sebelumnya? tahu saya sebelumnya saya tidak pernah membuktikan karena saya apa adanya dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Yang keberapa itu? Yang ketiga, ya. Mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memancing asal membandingkan darah kemudian tapi kalau saya sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan saya akan teruskan juga karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari indahnya dia. Saya pikir masalahnya dia tidak pernah saya menjadikan saya berpikir meskipun ditanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar berpikiran pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone hotel. Saya mau ambil telepon hotel, uang saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Berkoda dulu Allah yang membuat saya bisa lari sedikit. Dan saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Nggak ada yang nolongin. Sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Itu dia hati-hati yang saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok dan di situ saya natap matanya, saya bilang ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call dan Mas Didi itulah ketua DPD itu yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan itulah Ferry nggak menyerang saya lagi karena kalau dia nyerang kan terbukti yang live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang ditanya kenapa nih Pak Ferry dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans schedule, tapi bisa dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan
satu pembelajaran bahwa perempuan harus ikhlas apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti gimana apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is Grace Laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai struktur, mestinya saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena di dapil saya, tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Kediri 12 jam. Ya. Dia sudah beringat bahwa saya telah pacaran, tapi saya tidak. Arti pacaran apa tuh? Hubungan suami istri. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya memakai sama. Saya bilang, iya Bu, kalau saya sehat pasti saya dulu. Tapi nggak tahu begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya sendiri juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya tahu lagi saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari Islam. Akhirnya saya balik lagi, pokoknya jam 6 pagi saya bangun, saya LinkedIn kan bikin, kalau nggak keturutan ada LinkedIn saya mungkin dulu nggak berbijak pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah perempuan harusnya nggak gitu. Jadi saya terjadi itu saya sering kali. Terus saya bilang apa lagi, kan saya belum bekerja. Sekarang saya sudah bekerja, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, kita ribut. Dia kawel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma pengen itu sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja, kita ribut sampai akhirnya dia berdua. Dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia belum saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya minta kamu juga gak berani ke WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja. Saya bilang pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya bekerja. Tapi ya itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya ngerasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Saya langsung ke bandara. Selesai tugas semua. Ya, misi terlaksana.
Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Mau dansa kembali. Oh, iya. Ini sudah bawa aspri nih. Bu ke belakang, Bu. Malam ini nonton Instagram saya akan dansa di Bali. Langsung kembali ke bandara. Iya, Bu. Kamu pernah melihat Carol dan Atala yang selalu menjadi mama gimana, Mas? Alhamdulillah, Carol sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dan bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anak. Bisa kembali fokus sama Om Ferry Ya udah. yang bencana karena dengan aku bisa lari masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya aku masih punya banyak banget agen bisa bermanfaat artinya ini pembelajaran Iya, mau ke Bali. ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki buat saya kan menikah adalah ibadah bukan Rencananya Bapak akan melayangkan kita lagi nggak, Pak? Soal pencalekan tetap lanjut, Mbak Vena. Mungkin Tapi umur kita apa. udah cukup ya. Cukup. Ya udah siap sekarang. Minggir. Udah. Cukup. Mau keluar, ayo mobil keluar. Banyak makin ya, Pak. Ayo, betul ya. Sehat-sehat, Bu Vena. Buka dong. Ya alam. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Pam dulu, enak tok menentok yang kau mundur tambah muwen ini. Tapi pertahanan nih Pak Mam seneng Iya, ya. Aku mundur. Pam, tangan Pak Mam Mundur, eh. tahan lagi Pak Mam. Mas Suci. Tangan dia. Dari situ aja. Mundur. Sepakat deh. Sepakat mundur. Suruh. Gimana Bang aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Vena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan.
Dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi. Dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Meeting, dibekap begitu dan apa? Gimana tadi? Coba ini kau praktekin dulu. Jadi gini. Dipeluk keras tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana orang? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas dan. Atas bang. Itu tuh bang. Bawah dan. Kiri bang. Oke. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah perasaan kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini ya terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP yaitu hari ini tanggal 12 Januari ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Tidak kapan penderitaan yang kau alami. Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat banyak berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dengan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, termasuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suarjono, Bapak Ibu Masita. Akhirnya aku bisa sudah apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain dengan siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berkembang itu akhirnya aku bisa dengan berakhir mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan sampai yang juga apa pertahanan tahu tapi aku dan hanya sampai juga sama adik
Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf Ferry? Kita proses hukum dulu, ya dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai, Bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vena, apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sudah mengangkat ke diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan kamu. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapur itu saya tapi saya nggak mengira di dapur saya belum aku belajar dan mestinya saya bisa mencari buat masyarakat, tapi disitulah saya mengalami KDRT. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan. Mungkin pada saat ini saya sudah nggak selamat. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Vena sebetulnya nggak tahu kalau perilaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Pak, aku baru satu. Ya jadi rupanya sudah kamu kayak ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Pengakuan istri yang terakhir tahu saya sebelumnya sebelum saya menikah, tapi saya tidak pernah membuktikan karena saya merasa baiknya apa ada di sini dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. kalau mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang jadi asal membanding-banding darah kemudian tapi kalau buat saya sekarang alhamdulillah saya sudah melakukan saya akan terus kerja karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya hanya perempuan-perempuan di luar sana yang saya yang kondisi normal tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari luar media. Jadi saya pikir masalah dia tidak pernah saya jadikan saya pikir meskipun ceritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar begitu dan pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Berkodarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Nggak ada yang nolongin sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Itu dia kaget saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang mbak tolong panggil polisi, Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah yang nggak ada WhatsApp.
Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat ya, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone, kemudian saya asal mencet, dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan itulah Perindo nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti ya, live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans kan, tapi di saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang, saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup, bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai, karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan, kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus pikir apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti gimana apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu, dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya kasih telepon ketua DPD, Ibu Sipres Laki, dibilang saya tidak ngerti maruahnya sebagai istri. Mestinya saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin, karena di dapur saya. Tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam, Ya. dia sudah terima bahwa saya telah pacaran, tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya memakai sama saya bilang, iya Bu, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu kan begitu, sampai di Diri jam 9:30 saya sendiri juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya taruh lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Akhirnya saya taruh lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya link kan bikin kalau nggak keturutan ada link saya mungkin dulu nggak berbijak pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jadi perempuan harusnya nggak begitu. Itu saya terjadi, itu saya bilang, itu saya bilang apalagi kan saya belum berbijak. Sekarang saya sudah berbijak, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, kita ribut. Dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau itu sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja di kali ribut sampai akhirnya dia berdua.
dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia belum, saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya bilang, Dia minta lagi? bukan, ada lagi, saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual, dia kan tadi belum air besar saya tutup, marah lagi, kenapa tutup pintu, makanya saya bilang kamu juga gak berani di WC sama karena kamu begini, kamu bau tadi saya bilang, pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya bekerja. Tapi ya itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Awas yang pegang ya. Saya kasih video ya. Saya udah kopi aja. Ya, saya langsung ke bandara. Selesai tugas gua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Ya. Mau dansa ke Bali. Oh iya. Ini sudah bawa aspri. Bu ke belakang Bu. Malam ini nonton Instagram saya akan dansa di Bali. Oke. Langsung ke Bali ke bandara. Iya Bu. Kamu Pena melihat Carol dan Atalanta yang selalu menjadi mama gimana Mas? Alhamdulillah, Carol sangat awal. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anak, bisa kembali fokus sama Om Ferry Ya udah. yang bencana itu karena dengan aku bisa lari, masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya punya banyak banget agen bisa bermanfaat dan artinya ini pembelajaran Iya, ke Bali. ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki, buat saya kan menikah adalah ibadah bukan Rencananya Bapak akan melayangkan gugatan lagi nggak Pak? Soal penyalekan tetap lanjut, Mbak Pena. Mungkin Tapi udah cukup ya. Cukup. Ya udah siap bareng. Minggir. Cukup. Mau keluar, ayo mau keluar. Gantian. Banyak makin ya, Pak? Iya. Ayo, kasih ya. Sehat-sehat Bu Pena. Buka dong. Ya alam. Terima kasih. Terima kasih Pak Nindo.
Pam lho, enak tok menentok yang kau mundur tambah muwen ini. Tapi pertahanan Pak Pam seneng. Iya, Gak aku mundur. Iki kok iki. Pam, tangan Pam Mundur, tahan lagi Pam aku Pam. Tangan di mundur. Sepakat mundur. Suruh. Gimana Bang aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Pena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Piting, dibekap begitu. Dan apa? Gimana tadi? Coba ini kau praktekin dulu. Jadi gini. Dipeluk keras, tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana orang? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas bang. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah keperasaan. Kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal 12 Januari. Ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Peri Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Pena akan melayangkan gugatan cerai Pak.
Silakan. Tidak kapan penderitaan yang kau alami? Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat gimana aku berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dan nggak tahu kayak berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman Polres itu. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertati-tati kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, termasuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suwarjono, Bapak Ibu Masita. Akhirnya aku bisa apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berkembang itu akhirnya aku bisa dengan berani mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan sampai yang juga mempertahankan tahun sampai aku dan sampai juga sama adik Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf dari Kita proses hukum dulu, ya dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai, Bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, bener nggak? saya memang bisa ini cukup, saya merasa ini cukup, saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vena apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma, sebetulnya saya sudah mengangkat ke diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapur itu saya tahu, tapi saya nggak mengira di dapur saya belum ada lagi yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan-jalan. Mungkin pada saat ini saya sudah nggak selamat. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Vena sebetulnya nggak tahu kalau berlaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Pak, aku baru 1. Ya jadi rupanya sudah kamu ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Tahu saya sebelumnya saya tidak pernah dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang asal penggantian darah kemudian
alhamdulillah saya sudah pulangkan lagi. Saya akan terus kerja karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut, lanjut. Saya hanya di sini perempuan-perempuan di luar sana yang saya yang kami single mom tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari luar media. Jadi saya pikir masalahnya dia tidak pernah saya jadikan saya pikir meskipun ceritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berpikiran pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel, telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar, berkona dulu Allah yang membuat saya bisa lari sedikit kecil, saya keluar ke koridor hotel. Saya minta nggak ada yang nolongin, sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Itu dia hati-hati ya saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat ya, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan itulah Ferry nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti ya live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta maaf ambulans kan, tapi bisa dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup, bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus pikir apapun itu, sesedih apapun itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya kasih telepon ketua DPD di musiknya laki, dibilang saya tidak menerima ruangnya sebagai struktur. Mestinya saya menelpon, tapi saya selalu bilang mungkin karena di dapil saya, tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana?
Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Didi 12 jam Ya. dia sudah terima bahwa saya telah pacaran, tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya memakai saya bilang, iya Bu, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu begitu sampai di jam 9:30 saya sudah juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Gunung Agung dengan teman-teman studio dan akhirnya saya tarik lagi makanya jam 6 pagi saya bangun saya link kan bikin kalau nggak keturutan ada link saya mungkin dulu nggak berbijak atau baju ada itu disindir lah inilah dosa jadi perempuan harusnya nggak begitu saya kerjaan itu saya bilang apa lagi kan saya belum berbijak sekarang saya sudah berbijak nggak mungkin saya melakukan itu akhirnya kita ribut kita ribut dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah dia bilang saya hanya cuma mau itu sesuatu dia begitu memang hanya saya bilang saya mau kerja kita ribut sampai akhirnya dia berdoa dia kan kalau saya sudah speak up saya bilang saya harus kerja dia berdoa saya minta maaf habis itu jam 7 saya bilang Dia minta lagi? bukan ada lagi saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual dia kan lagi buang air besar saya tutup marah lagi kenapa tutup pintu makanya saya minta kamu juga tak berani di WC sama karena kamu begini kamu bau tadi saya bilang pokoknya hal kecil ya saya merasa udah capek saya ini hanya kerja tapi itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem akhirnya saya stres karena saya merasa saya mau kerja susah Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Awasin pegang ya. Saya kasih video ya. Saya udah kopi aja. Ya, langsung. Saya langsung ke bandara. Selesai tugas semua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Nggak ada. Ya. Mau dansa kembali. Oh, iya. Ini sudah bawa aspri. Bu ke belakang, Bu. Malam ini nonton di Instagram saya akan dansa di Bali. Langsung kembali ke bandara. Iya. Kamu pernah melihat Carol dan Atala yang selalu menjaga mama gimana, Mas? alhamdulillah Carol sama Allah aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dan bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anak bisa kembali fokus sama Om Ferry Ya udah. yang rencananya karena dengan aku bisa lari masih bisa minta tolong masih bisa ngerebut handphone
telepon, artinya penghasilannya banyak banget agen bisa bermanfaat. Artinya ini pembelajaran semua. Iya, kembali. Ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki, buat saya kan menikah adalah ibadah. Bukan Rencananya akan melayangkan lagi nggak, Mbak? Kalau pencalekan tetap lanjut, Mbak Bena. mungkin Tapi udah cukup ya. Cukup. Udah siap sekarang. Minggir. Cukup. Mau keluar, ayo mau keluar. Banyak makin ya, Pak. Sehat-sehat Bu Bena. Buka dong. Salam. Terima kasih. Terima kasih Pak Nindo. Ayo. Pam dulu, enak tok menentoknya kau mundur tambah muwen ini. Tapi pertahanan di Pam seneng Iya, gak aku mundur. Pam, tangan di Pam Mundur, tahan lagi Pam aku, Bang. Tangan dia, mundur. Sepakat mundur. Suruh. Gimana Bang aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Pena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main bulat itu loh, apa itu? Judo. Meeting, dibekap begitu. Dan apa? Gimana tadi? Coba ini gua praktekin dulu. Kayak gini. Dipeluk keras, tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat, sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana kan?
ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih, ya darah yang sangat banyak, ya. Oh, atas bang, atas bang. Atas bang. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah perasaan, kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin, ya. Hari Senin, mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Tidak, kapan penderitaan yang kau alami? Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat gimana aku berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dengan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, termasuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suwancono, Bapak Ibu Masita. Akhirnya aku bisa apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain dengan siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berhubung itu akhirnya aku bisa dengan berakhir mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan berbeda mempertahankan tahu sampai aku dan gak sampai dan gak sampai tidak sama adik Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf dari Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vena, apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sudah mengangkat dekat diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapur itu saya tapi saya nggak mengira di dapur saya belum aku belajar dan mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat, tapi disitulah saya mengalami KDRT. Di
Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan-jalan. Mungkin pada saat ini saya sudah nggak mampu. Jadi di BAP Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Vena sebenarnya nggak tahu kalau perilaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Pak, aku baru salah. Ya jadi rupanya sudah kamu kayak ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan kan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Tahu saya sebelumnya saya tidak pernah apa adanya dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang perilaku asal membandingkan darah kemudian tapi kalau saya sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan saya akan terus kerja karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya perempuan di luar sana yang saya yang kondisi tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari indahnya dia. Saya pikir masalahnya dia tidak pernah saya menjadikan saya berpikir meskipun ditanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berpikiran pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Berkoda dulu Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta nggak ada yang nolongin sampai di depan lift. Saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Itu dia hati-hati yang saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang mbak, tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok dan di situ saya natap matanya, saya bilang ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call dan Mas Didi itulah ketua DPD itu yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satunya orang yang ngangkat. Dari situlah saya tidak menyerang saya lagi karena kalau dia nyerang kan terbukti yang live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang ditanya kenapa nih Pak Ferry dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta ambulans schedule, tapi bisa dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry kenapa itu, dia masih bilang
Saya tidak tahu apa di situ. Rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus ikhlas apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya? Ya, 3 bulan terakhir kita memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, Widji Laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri. Mestinya saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena di dapur saya. Tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Jadi pemicu itu yang terjadi di tanggal 8. Pada saat saya memaknai, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu karena urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu? Pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam, Ya. Dia sudah terima bahwa saya tetap pacaran. Tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya memakai saya bilang, iya kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu begitu sampai di jam 9:30 saya sudah juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi? tapi saya kan nggak mau, saya taruh lagi saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Gunung Agung dengan teman-teman struktur dari akhirnya saya tarik lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya link kan bikin kalau nggak keturutan ada link saya mungkin dulu nggak berbijak pakai baju olahraga itu disindir lah, inilah dosa jadi perempuan harusnya nggak begitu. Saya kerjaan itu saya bilang, saya bilang apa lagi kan saya belum berbijak. Sekarang saya sudah berbijak, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, kita ribut. Dia tawel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau itu sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja, kita ribut sampai akhirnya dia berdoa. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia belum, saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya bilang, Dia minta lagi? bukan, ada lagi, saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual, dia kan lagi buang air besar saya tutup, marah lagi, kenapa tutup pintu, makanya saya minta kamu juga tak berani di WC sama karena kamu begini, kamu bau tadi saya bilang, pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya bekerja. Tapi ya itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Akhirnya saya stres karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Vena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12
Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Ayo, pegang ya. Saya kasih video ya. Saya udah kopi aja. Ya, langsung. Saya langsung ke bandara. Selesai juga semua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Ya. Mau dansa kembali. Oh, iya. Ini sudah bawa aspri. Bu ke belakang, Bu. Malam ini nonton Instagram saya akan dansa di Bali. Oke. Langsung kembali ke bandara. Iya. Kamu pernah melihat Carol dan Atala yang selalu menjaga mama gimana, Mas? Alhamdulillah, Carol sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dan bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anak, sama keluarga. Bisa kembali fokus sama Ya udah. yang bencana itu karena dengan aku bisa lari masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya aku masih punya banyak banget agen bisa bermanfaat. Artinya ini pembelajaran Iya, kembali. ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki, buat saya kan menikah adalah ibadah, bukan Rencananya akan melayangkan Gugatan lagi nggak, Pak? Soal pencalekan tetap lanjut, Mbak Vena. Mungkin Tapi udah cukup ya. Cukup. Udah siap sekarang. Minggir. Cukup. Mau keluar, ayo mau keluar. Banyak makin ya, Pak. Ayo, betul ya. Sehat-sehat Bu Vena. Buka dong. Salam. Terima kasih. Terima kasih Pak Nindo. Ayo. Pam dulu, enak tok menentoknya kau mundur tambah muwen ini. Tapi pertahanan di Pam seneng Iya, Gak aku mundur. Pam, tangan Pam Mundur, tahan lagi Pam aku, Bang. Mas Suci. Tangan dia tinggal dia gitu. Dari situ aja. Mundur.
mundur ya. Sepakat ya. Sepakat mundur ya. Suruh ya. Gimana Bang, aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Pena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Piting, dibekap begitu, dan apa? Gimana tadi? Coba ini kau praktekin dulu. Jadi ini dipeluk keras, tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat, sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana orang? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas bang. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah keperasaan. Kemudian ternyata rusuknya sudah parah, sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Peri Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin, mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan, tidak kapan penderitaan yang kau alami. Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat bukannya berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dengan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, termasuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra,
Bapak Suwarjono, Bapak Ibu Masita. Akhirnya aku bisa apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain ya siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berjuang itu akhirnya aku bisa dengan berakhir mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan semuanya apa pertahanan tahu tapi aku dan nggak sampai tidak sama adik Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf ya? Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai, Bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vera apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sudah melakukan diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapur itu saya tapi saya nggak mengira di dapur saya belum aku belajar dan mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat, tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Pemko dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berada. Mungkin pada saat ini saya sudah tak mampu. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Vena sebenarnya nggak tahu kalau berlaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Pak, aku baru 1. Ya jadi rupanya sudah kamu kayak aja cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Tahu saya sebelumnya saya tidak pernah dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memakai asal mengganti darah kemudian alhamdulillah saya sudah mendapatkan adik saya akan teruskan juga karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya perempuan di luar sana yang saya yang kondisi normal tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari luar media. Saya pikir masalahnya dia tidak bukan saya menjadikan saya pikir meskipun dirinya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar berpikiran pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel, uang saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar
Qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sini ya, dan saya keluar ke koridor hotel. Saya minta nggak ada yang nolongin, sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Itu dia kaget lihat saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat ya, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, kutil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone, kemudian saya asal mencet, dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD itu yang bisa melihat darah saya, karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan itulah Ferry nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti yang live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta ambulans schedule, tapi istri saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar, begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang, saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup, bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai, karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi, karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus pikir apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini, terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan, apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu. Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik, karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu, dan juga dalam keadaan kamu stres, sudah begitu, tapi masih tetap mau dong mah gitu ya? Ya, 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, divisi Grace Laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai struktur, mestinya saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin, karena di dapil saya, tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu, karena urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu? pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam, Ya. dia sudah terima bahwa saya tetap pacaran, tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya masih melambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya masih melambung, saya memakai saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu begitu sampai di Diri jam 9:30 saya sudah juga, karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi? tapi saya kan nggak mau, saya taruh lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Gunung Agung, ingat teman-teman struktur dari Islam. Akhirnya saya tarik lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya LinkedIn kan bikin, kalau nggak keturutan ada LinkedIn saya mungkin dulu nggak terjejak
pakai baju juga itu disindir lah, inilah dosa jadi perempuan harusnya lagi ini saya kerjaan itu saya bilang, saya bilang apalagi itu kan saya berbeda. Sekarang saya sudah bekerja, nggak mungkin saya melakukan itu akhirnya kita libur, kita libur dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau itu sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja kita libur sampai akhirnya dia pergi. Dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia perlu saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar saya. Saya tutup marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya minta kamu juga gak berani di WC sama karena kamu begini, kamu bau aja saya. Ya pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya kerja. Tapi ya itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih kok. Saya kasih videonya, saya udah kopi aja. Ya, saya langsung ke bandara. Selesai juga semua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Mau dansa kembali. Oh iya. Ini sudah bawa aspri nih. Bu ke belakang Bu. Malam ini nonton Instagram saya akan dansa di Bali. Langsung kembali ke bandara. Iya Bu. Kamu pernah melihat Carol dan Atala yang selalu menjadi mama gimana Mas? Alhamdulillah, Carol sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dan bisa menentukan kalau aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anak, bisa kembali fokus sama Om Ferry Ya udah. yang rencananya karena dengan aku bisa masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya aku masih punya banyak banget agen bisa bermanfaat artinya ini pembelajaran Iya, mau ke Bali. ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki buat saya kan menikah adalah ibadah bukan Rencananya Bapak akan melayangkan gugatan lagi nggak Pak? Kalau penyalekan tetap lanjut. Mungkin Tapi umur udah cukup ya. Cukup. Udah. Ya, minggir dulu, Pak. Udah. Cukup. Mau keluar, ayo mau keluar. Gantian. Banyak makin ya, Pak. Ayo, kasih ya. Terima kasih.
Sehat-sehat bukan. Buka dong. Ya, salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Lindo. Mantap nih lho, enak tok menentok yang kau mundur tambah muwen yang ini. Tapi pertahanan nih Pak Mam seneng Iya, aku. Aku mundur. Pam, tangan Pak Mam Mundur, eh. tahan lagi Pak Mam. Mas Oci. Tangan di. Dari situ aja. Mundur, eh. Sepakat, eh. Sepakat mundur, eh. Suruh, eh. Gimana Bang, ajak Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Pena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau ibarat main gulat itu loh, apa itu? Judo. Beating, dibekap begitu. Dan apa? Gimana tadi? Coba ini gua praktekin dulu. Jadi gini. Dipeluk keras, tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat, sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana orang? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, yang itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas bang. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dan hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah beberapa saat kemudian ternyata rusuknya sudah parah, sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP
yaitu tanggal 12 Januari ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Tidak kapan penderitaan yang kau alami? Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat semuanya berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, masuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suwancono, Bapak Ibu Masita. Ya, bisa. Saya sudah apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain dengan siapa, tapi kodarullah dengan ada peristiwa bagaimana itu akhirnya aku bisa dengan berani mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan berbeda. Juga apa pertahanan tahu tapi aku dan nggak bisa dan nggak sampai tidak sama adik. Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf? Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai, Bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya memang bisa ini bercukup, saya merasa ini bercukup, saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vera, apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma, sebetulnya saya sudah melakukan tegak diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya dari itu saya tapi saya nggak mengira di dapur saya belum aku belajar kan mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat, tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan. Mungkin pada saat ini saya sudah kasih maaf. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Karena sebetulnya nggak tahu kalau perilaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Pak, aku baru 1. Ya jadi rupanya sudah kamu ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Pengakuan istri yang terakhir dia tahu saya sebelumnya sebelum saya menikah, tapi saya tidak pernah menulis karena saya merasa baiknya apa ada di
Apa yang kamu dengar? Yang keberapa itu? Yang ketiga, ya. Saya akan terus begitu karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya hanya perempuan-perempuan di luar sana yang saya punya kondisi tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari luar media. Saya pikir masalahnya dia tidak pernah saya menjadikan saya meskipun ceritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berpikiran pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar, berkoda dulu Allah yang membuat saya bisa lari sini ya, dan saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong, nggak ada yang nolongin. Sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan, itu dia kaget ya saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya ngangkat matanya, saya bilang, ingat ya, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD itu yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dari situlah Ferry nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti yang live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans skedul, tapi istri saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup, bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus pikir apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti gimana apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya? Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu
cemburunya berlebihan. Seperti saya kasih telepon ketua DPD di Musik laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai mestinya saya menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena di dapil saya, tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu karena urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam Ya. dia sudah beringat bahwa saya tetap pacaran, tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya masih merampung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya masih merampung, saya tetap tidak sama. Saya bilang, iya Bu, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu begitu sampai di jam 9:30 saya sudah juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya tahu lagi kalau saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Akhirnya saya balik lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya bikin kan bikin kalau nggak keturutan ada link saya mungkin dulu nggak berbijak atau kejual ada itu disindir lah, inilah dosa jariah perempuan harusnya nggak gitu. Itu saya terjadi, itu saya sering kali. Udah saya bilang apa lagi, kan saya belum berbijak. Sekarang saya sudah berbijak, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, kita ribut. Dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma pengen itu sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja, kita ribut sampai akhirnya dia berdua. Dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia belum saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar saya. Saya tutup marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya minta kamu juga tak berani di Malaysia sama karena kamu tuh gini, kamu baru aja saya bilang. Pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya bekerja. Tapi itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Awas yang pegang ya. Saya kasih video ya. Saya udah kopi aja. Ya, langsung. Saya langsung ke bandara. Selesai juga semua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Ya. Mau dansa kembali. Oh iya. Ini sudah bawa aspri nih. Bu ke belakang Bu. Malam ini nonton di Instagram saya akan dansa di Bali. Oke. Langsung kembali ke bandara. Iya Bu. Kamu pernah melihat Carol dan Atala yang selalu menjadi mama gimana Mas? Alhamdulillah, Carol sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anakku.
bisa kembali sama Om Ferry Ya udah. yang bencana karena dengan bisa lari masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya termasuk punya banyak banget agenda bisa bermanfaat. Artinya ini pembelajaran sesuai. Iya, kembali. Ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki, buat saya kan menikah adalah ibadah. Bukan Rencananya bukan akan melayangkan Kita lagi nggak, Pak? Soal penyalekan tetap lanjut, Mbak Bena. Mungkin Tapi udah cukup ya. Cukup. Ya udah siap sekarang. Minggir dulu, Pak. Udah. Cukup. Mau keluar, ayo mobil keluar. Gantian. Mana mobil? Banyak makin ya, Pak? Iya. Ayo, kasih ya. Sehat-sehat, Bu Bena. Buka dong. Ya, salam. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nindo. Ayo. Pam dulu, enak tok menentok yang kau mundur tambah muwen ini. Tapi pertahanan nih Pak Mam seneng Iya, ya. aku mundur. Iki kok iki. Pam, tangan Pak Mam Mundur, eh. tahan lagi Pak Mam. Mas Suci. Tangan dia. Dari situ aja. Mundur. Sepakat eh. Sepakat mundur eh. Suruh eh. gimana Bang aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Vena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Vena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Meeting, dibekap begitu, dan apa? Gimana tadi? Coba ini gue praktekin dulu. Jadi gini. Dipeluk keras, tapi ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya. Pesilat, sehingga
tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin, di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih, ya darah yang sangat banyak, ya. Atas bang, atas bang, atas bang. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah keperasaan. Kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Tidak kapan penderitaan yang kau alami. Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat banyak berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, masuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suarjono, Bapak Ibu Masita. Akhirnya aku bisa sudah apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain dengan siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berkembang itu akhirnya aku bisa dengan berani mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan sampai yang juga mempertahankan tahu tapi aku dan nggak bisa dan nggak sampai juga sama adik. Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf? Kita proses hukum dulu, ya dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vera, apakah mengalami trauma hingga saat ini? Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sudah mengangkat ke diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin menjadi air
menghargai suami saya, makanya dari itu saya nggak mengira di dapur saya belum aku dan yang mestinya saya bisa mencari yang buat masyarakat, tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan-jalan. Mungkin pada saat ini saya sudah nggak selamat. Jadi di BAP Ibu Bena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Karena sebenarnya nggak tahu kalau perilaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Pak, aku baru satu. Ya jadi rupanya sudah kamu kayak ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Tahu saya sebelumnya saya saya tidak pernah menulis karena saya merasa baiknya aku ada di sini dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang jadi asal membanding-banding darah kemudian alhamdulillah saya sudah melakukan saya akan terus kerja karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya hanya perempuan-perempuan di luar sana yang saya yang kondisi normal tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari luar media. Jadi saya pikir masalahnya dia tidak pernah saya jadikan saya pikir meskipun ceritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar sedih dan pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel, telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar, berkodarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedikit dan saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong, nggak ada yang nolongin. Sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan, itu dia kaget lihat saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat ya, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan itulah Perindo nggak menyerang saya lagi karena kalau dia nyerang kan terbukti ya live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang ditanya kenapa nih Pak Ferry dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta ambulans schedule, tapi bisa dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry kenapa itu, dia masih bilang
Saya tidak tahu apa di situ. Rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus sedikit apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti gimana apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya? Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD di Kursi Laki, dibilang saya tidak menerima marwahnya sebagai istri. Mestinya saya menelpon, tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena di dapil saya. Tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu karena urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu? pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam Ya. dia sudah berbicara bahwa saya telah pacaran, tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya memakai saya bilang, iya Bu, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu kan begitu sampai di jam 9:30 saya sudah juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi? tapi saya kan nggak mau, saya taruh lagi karena saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Akhirnya saya taruh lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya link kan bikin kalau nggak keturutan ada link saya mungkin dulu nggak berbijak pakai baju olahraga itu disindir lah, inilah dosa jadi perempuan harusnya nggak begitu. Itu saya terjadi, itu saya bilang apa lagi, kan saya belum berbijak. Sekarang saya sudah berbijak, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, kita ribut. Dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau itu sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja, kita ribut sampai akhirnya dia belum. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia belum. Saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi blok air besar saya. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya juga kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu begini, kamu bau tadi saya bilang pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya kerja. Tapi ya itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12
Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Kawan yang pegang ya. Saya kasih video ya. Saya udah kopi aja. Ya, saya langsung ke bandara. Selesai tugas gua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Ya. Mau dansa ke Bali. Oh, iya. Ini sudah bawa aspri. Bu ke belakang, Bu. Malam ini nonton Instagram saya akan dansa di Bali. Langsung ke Bali ke bandara. Iya, Bu. Kamu pernah melihat Carol dan Atalanta yang selalu menjadi mama gimana, Mas? Alhamdulillah, Carol sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dan bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anakku. Bisa kembali fokus sama Ya udah. yang bencana itu karena dengan aku bisa masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya penghasilannya banyak banget agenda bisa bermanfaat dan artinya ini pembelajaran Tuhan. Iya, ke Bali. Ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki, buat saya kan menikah adalah ibadah, bukan seperti Rencananya Bapak akan melayangkan Kita lagi nggak, Pak? soal penyalekan tetap lanjut, Mbak Vena. Mungkin Tapi Sudah cukup ya. Cukup. Ya udah siap sekarang. Minggir. Udah. Cukup. Mau keluar, ayo mau keluar. Gantian. Banyak makin ya, Pak? Iya. Ayo, kasih ya. Sehat-sehat Bu Vena. buka dong. Ya alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nindo. Ayo. Pam lho, enak tok menentok yang kok mundur tambah muwen ngene. Tapi pertahanan Pak Mam seneng. Iya, aku mundur. Iki kok iki lho. Pam, tangan Pak Mam Mundur, tahan lagi Pak Mam. Mas Suci. Tangan di. Dari situ aja. Mundur.
mundur ya. Sepakat sepakat mundur ya. Suruh ya. Gimana Bang, aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Pena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Pena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Piting, dibekap begitu, dan apa? Gimana tadi? Coba ini gue praktekin dulu. Jadi gini, dipeluk keras, tapi ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya, pesilat, sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin, di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana orang? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas bang. Itu tuh bang. Bawah dan. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah keperasaan, kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya sudah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar dan telah Peri Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih. Dan dipanggil untuk datang hari Senin ya. Hari Senin, mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Pena akan melayangkan cerai Pak. Silakan, tidak kapan penderitaan yang kau alami. Ketua DPP Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungi adalah ketua DPP yang benar-benar melihat semuanya berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, termasuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra,
Bapak Suwarjono, Bapak Ibu Masita. Ya, bisa. Saya sudah apa yang penderitaan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berkembang itu akhirnya aku bisa dengan berani mengungkapkan bagaimana penderitaan itu secara serius dan saya yakin dan mempertahankan tahu tapi aku dan nggak sampai dan nggak sampai tidak pernah sama adik. Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf dari Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. soal rencana gugatan cerai, Bang? Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya memang bisa ini begitu, saya merasa ini begitu, saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vena apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma, sebetulnya saya sudah melakukan diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapur itu saya tahu. Tapi saya nggak mengira di dapur saya belum aku belajar yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya. Karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan. Mungkin pada saat ini saya sudah nggak mampu. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Klimaks dari semuanya. Vena sebetulnya nggak tahu kalau berlaku. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? 4. Aku baru 1. Ya jadi rupanya sudah kamu ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Pengakuan istri yang terakhir tahu saya sebelumnya sudah saya tidak pernah membuktikan karena saya merasa baiknya apa adanya dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Kalau mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang memang asal mengganti darah kemudian tapi kalau saya sekarang alhamdulillah saya sudah melakukan adik saya akan terus kerja karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya hanya perempuan di luar sana yang saya yang kondisi normal tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari luar media. Saya pikir masalahnya dia tidak pernah saya jadikan saya pikir meskipun ceritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar sedih dan pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon saya ditarik. Kemudian saya
hasil keluar berkodarullah Allah yang membuat saya bisa lari sini ya, dan saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong, nggak ada yang nolongin sampai di depan lift. Saya ketemu sama mbak bagian kebersihan itu, dia hati-hati ya, saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat ya, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone, kemudian saya asal mencet, dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa melihat darah saya, karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan itulah Perindo nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti ya, live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia minta tolong ambulans kan, tapi bisa dihalang-halangi. Dan saya ingat benar, begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang, saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup, bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah, saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus pikir apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu, dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu, tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya kasih telepon ketua DPD, divisi press laki, dibilang saya tidak menerima marwahnya sebagai istri. Mestinya saya menelpon, tapi saya selalu bilang mungkin karena di dapur saya, tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu karena urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Didi 12 jam, Ya. dia sudah mengingat bahwa saya telah pacaran, tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya memastikan saya bilang, iya Bu, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu kan itu sampai di jam 9:30 saya sudah juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya taruh lagi saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Gunung Agung dengan teman-teman struktur dari Bismillah. Akhirnya saya taruh lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya kan bikin
kalau nggak keturutan ada link saya mungkin dulu nggak berbijak pakai baju ada itu disindir lah, inilah dosa jadi perempuan harusnya nggak begitu. Itu saya terjadi, itu saya sering bilang, itu saya bilang apa lagi, itu kan saya belum berbijak. Sekarang saya sudah berbijak, nggak mungkin saya melakukan itu lagi. Kita ribut, kita ribut, dia kawel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau itu sesuatu. Ya begitu memang. Hanya saya bilang saya mau kerja, kita ribut sampai akhirnya dia berdua. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia perlu saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya digantian. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar saya. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya juga kamu juga tak berani di WC sama karena kamu begini, kamu baru tadi saya bilang pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya kerja. Tapi ya itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem. Karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya, dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Awasin pegang ya. Saya kasih video ya. Saya udah kopi aja. Ya, langsung. Saya langsung ke bandara. Selesai tugas semua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Mau dansa kembali. Oh iya. Ini sudah bawa aspri. Bu ke belakang Bu. Malam ini nonton di Instagram saya akan dansa di Bali. Oke. Langsung kembali ke bandara. Iya Bu. Kamu pernah melihat Carol dan Atala yang selalu menjadi mama gimana Mas? Alhamdulillah, Carol sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dan bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anak, sama keluarga. Bisa kembali fokus sama Om Ferry. Ya udah. yang bencana itu karena dengan aku bisa lari masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya aku masih punya banyak banget agen bisa bermanfaat. Artinya ini pembelajaran Iya, kembali. ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Buat saya kan menikah adalah ibadah, bukan Rencananya Bapak akan melayangkan Gugatan lagi nggak Pak? Soal pencalekan tetap lanjut. mungkin Tapi Udah cukup ya. Cukup. Dia udah siap sekarang. Minggir. Cukup. Mau keluar, ayo mau keluar. Banyak makin ya, Pak. dari
Sehat-sehat bukan buka dong. Ya alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nindo. Pam lho, enak tok menentok yang kau mundur tambah muwen ini. Tapi pertahanan di Pam seneng Iya, Gak aku mundur. Pam, tangan Pam Mundur, tahan lagi Pam aku Bang. Tangan dia tinggal dari situ aja. Mundur. Sepakat mundur. Suruh. Gimana Bang aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Pena dan Nurini. Oh, dikit yuk. oh yang mobil hitam anak kalian cukup sama dia Ya, sudah. sama mobilnya. di mana ibu? Aku mau jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak? Ada sini Bang. Bentar aja Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk. Udah masuk Bang. Berita awal Bang. Enggak dulu. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca Mas Jora ya. Mundur. Kalau enggak, mundur. Gerakan enggak.
Oke. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghadapi tanpa Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Belum pada Pak Esa ada masalah apa ya? Dia pada gua tahu kita kan. Orang muda pecah, Pak. Burine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. oh dikit yuk.
Bukan ikut. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Sama di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau di aja luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah aja, Bang. Udah masuk, Bang. Berita awal, Bang. Enggak, udah. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi, mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kacamata Mas Jora ya. Mundur. Mundur. Gerak tadi kan. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin, saya berdiri dan saudara itu loncat seperti air, ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara mengerti tanpa mengerti. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami
BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipitting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsat, Kenapa Pak Ersan itu masalah Pak Ersan? Ya pada gua tahu kita kan. Orang udah pecah, Pak. Muri ini. Oh, ya iki. Mas. Bangsat lah. Bangsat. Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Awas mobilnya. Di mana Ibu? Aku mau saya siap dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau sini aja luar, Bos. Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Di luar aja, Bang. Mas kata mundur. Kaca juara ya. Mundur. Gerak tadi tangga. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya.
dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya. Terus gimana? Ditindih terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu ditindih, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat ke air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya. Dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bahasan, Belum pada Pak satu dan masalah Pak ya pada gua tahu kita kan. Barang mudah berjalan. Nurine. Bos. Oh, ya iki. Mas. Bang, Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. oh dikit yuk. Oh, yang mau beli jam anak, kalian kejar 20. Cukup sama dia. Sudah. Sama mobilnya. Di mana ibu? Aku mau siap dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau tidak? Hadap sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja.
Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Di luar aja. Keluar aja, Bang. Di luar. Mas, kata mundur. Kaca Mas Jora ya. Mundur. Mundur. Gerakan Jadi hari ini, Sebentar Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi bisa ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat dari airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan kekerasan, Kenapa Pak ayat 1 dan masalah Pak ditahan ya? Ya pada gua tahu ditahan. Barang udah pecah, Pak.
Nurine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Ya, sudah. Sama mobilnya. Di mana ibu? Aku mau jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau jadi luar bos. Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk bang. Untuk berita awal bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi mendingan di depan. Di luar aja bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca Mas Jora ya. Mundur. Mundur. Gerakan tangga. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu ya, terus gimana di ini terus kok bisa berdarah, kenapa terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya begini dan saudara itu mau cek seperti air ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu
tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bahasan, belum pada Pak Esa itu masalah Pak Esa. Dia pada gua tahu kita kan. Orang udah pecah, Pak. Nuri ini. Oh, ya iki. Mas. Bang, Terus saya mundur. Ayo mlaku. oh dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Sama mobil. Di mana ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, ini Pak. Mau di aja luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah masuk, udah masuk Bang. Berita awal, Bang. Enggak, udah. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Pendingan di depan. Di luar aja Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kata juara ya. Mundur. Gerak tadi kan. Oke.
Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau seperti airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara mengerti tanpa mengganggu. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya. Dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Kenapa Pak Elsa itu masalah apa nih? Ya pada gua tahu kita kan. barang udah pecah, Pak. Nuri ini. Oh, ya iki. Mas. Bang, Terus saya mundur. Ayo mlaku. oh, dikit yuk.
Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal cukup sama dia. Sudah. Sambut di mana ibu? Aku mau sambut dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau di aja luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah aja, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak, udah. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Jadi, mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kata Mas Jora ya. Mundur. Mundur. Gerak tadi kan. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, dikunci, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin, saya berdiri dan saudara itu loncat seperti air, ya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami
BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap, sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Kenapa Pak Ensan masalah Pak Ensan? Ya pada gua tahu kita kan. Barang udah pecah, Pak. Nurine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mau beli jam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Ya, sudah. Mobilnya. Di mana Ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau di luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah buka aja, Bang. Udah masuk, Bang. Untuk berita awal, Bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja, Bang. Di luar aja. Mas, kata mundur. Kata Mas Yora ya. Mundur. Gerak tadi kan. Jadi hari ini, Sebentar, Bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu fitting, ya.
dipiting sampai akhirnya ya Pak? Sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya terus gimana? Di apa? Di ini terus kok bisa berdarah kenapa? Terus? Oh dikunci, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh dahinya ke hidung kamu, sampai keras sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau cek seperti airnya. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bangsa, Belum pada Pak Ersan dan masalah Pak Ersan. Ya pada gua tahu tentang kamu. Orang muda berjalan. Murine. Oh, ya iki. Mas. Bang, Terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mau beli jam anak. Kalian pikir 20. Cukup sama dia. Sudah. Sama mobil. di mana ibu? Aku mau saya jam dulu. Aku akan ngomong kalau nah, mau tidak? Hadap sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah di Bang. Udah masuk Bang. Berita awal, Bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana?
Masuk aja. Mendingan di depan. Di luar aja bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca Mas Yora ya. Mundur. Mundur. Gerakan tangga. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinggi itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Saya bilang patah, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu loncat ke airnya. Karena dia selalu tahu mengukur gimana cara menghentikan kami. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya, permintaan apa? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri, ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah, ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Pena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan kekerasan, Kenapa Pak ayat 1 dan masalah Pak? Ya pada gua tahu kita kan. Sudah.
Barang udah pecah, awas. Muri nih. Oh, ya iki. Mas. Bang, Bang. Terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam anak. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Sudah. Mobilnya. Di mana ibu? Aku mau jam dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau jadi luar bos. Ada sini bang. Bentar aja bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah di jamaah. Udah masuk bang. Berita awal bang. Enggak dulu. Saya panggil aja dia. Ya, bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Mendingan di depan. Luar aja bang. Keluar aja bang. Mas, kata mundur. Kacamata mas Jora ya. Mundur. Kalau enggak, mundur. Gerak tadi kan enggak. Jadi hari ini, Sebentar bang. hari ini Pena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 88 ayat 1 dan pasal 85 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang di Kediri, ya, bukan hanya yang di Kediri, ya, tapi bisa ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir, sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap, terus didorong, terus dibekap mulut dan istilah tinju itu dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah, kenapa? Terus? Oh, tangan dipegang begitu di sini, terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya.
Bila saya bilang kakak, ya lepasin saya berdiri dan saudara itu mau jatuh di airnya. Karena dia selalu tahu diukur gimana cara mengerti tanpa mikir. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya, selama ini udah 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti, ya permintaan apa itu? Ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya, masalah yang private suami istri, dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya, 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga. Oke, jadi laporan kami, BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir di Kediri tanggal berapa itu? Tanggal 7, tapi ternyata tanggal 8. Ternyata Bena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir, ya, dan dengan cara dipiting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Siapa? Kata dokter rusuknya retak. Ya itulah, jadi itulah tujuan kami hari ini, dan itu aja, ya. Cukup ya. Bang, selain penganiayaan bahasa, Kenapa Pak Esa itu masalah Pak Esa? Ya pada gua tahu kita kan. Orang muda pecah, awas. Muri nih. Bos. Oh, ya iki. Mas. Bang, Ya terus saya mundur. Ayo mlaku. Oh, dikit yuk. Oh, yang mobil hitam kanan. Kalian tinggal 20. Cukup sama dia. Ya, sudah. Mobilnya. Di mana Ibu? Aku mau jam dulu. Aku akan ngomong kalau belum. Nah, mau jadi luar, Bos. Ada sini, Bang. Bentar aja, Bang. Ibunya mana? Ibunya mana? Udah Mas. Udah masuk Bang. Berita awal, Bang. Enggak. Saya panggil aja dia. Ya, Bang. Pena. Penanya mana? Masuk aja. Pentingkan di depan. Keluar aja Bang. Keluar aja, Bang. Mas, kata mundur. Kaca awas ya, ya. Mundur. Mundur. Gerak tadi kan enggak. Mundur.
luar, Bang. Di luar, Bang. Di luar, Bang. Enggak, karena